Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan lagi saudaraku, saya sudah catat ini ya, saya sudah catat lagi. Ini rajin catatan lagi saudaraku ya, karena pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya pertanyaannya di dalam ruangan RBW yang dia tanyakan tentang walet dan saran. Ya, yang kemarin-kemarin saya jawab saudaraku itu, pertanyaan saudara kita itu berapa lama bulunya baru ya, berapa lama bulu yang saya sudah jelaskan kemarin itu. Pertanyaan saudara kita berapa lama bulunya kalau sudah sempurna baru seperti induk dia terbang. Nah, sekarang ini ya lagi walet dan saran. Nah, berapa lama lagi sarangnya ya? Nah, jadi unik lucu. Jadi oke, saya akan langsung kita penjelajah 75 akan membacakan saudaraku pertanyaan saudara kita ini atas nama channel @anakbaburak dari Banjarmasin ya. Berarti Kalset ya, Kalimantan Selatan kalau salah, yang jelasnya Kalimantan, dari Banjarmasin. Nah, saya ulangi saudaraku ya. Pertanyaan nama channel saudara kita ini Anak Baburak dari Banjarmasin, berarti Kalimantan. Guru, mau tanya sarang walet dari Polesan sampai terbang anaknya berapa hari jumlahnya? Maksudnya berapa lama? Nah, dari Banjarmasin ya, nama saudara kita ini, nama channelnya @anakbaburak dari Banjarmasin ya, Kalimantan. Jadi saudara kita ini bertanya, berapa lama waktu saran itu dibikin? Berapa lama proses pembikinan saran di dalam ruangan RBW baru sempurna? Nah, ini pertanyaan saudara. Ya, ini proses dari air liur ya. Kan walet itu cetak saran saudaraku malam hari, pada malam harinya. Lewat dari jam 1 ke atas. Ya, itu. Jadi kalau saudara ingin tahu berapa lama proses waktu walet bikin saran, cetak saran, jadi oke, saya akan menjelaskan secara mendetail saudaraku. Silakan tonton videonya ya, silakan nonton videonya sampai full supaya saudara tahu bahwa oh, itu saran mulai dari Polesan. Kan di sini kan bertanya saudara kita mulai dari Poles, istilahnya dia bikin. Ya kan itu saran kalau dia bikin itu walet saudaraku itu dia kayak lem dulu. Kayak lem itu kayak agak kuning kuning baru dia lapisi dengan air liur yang warna putih ya. Biasa juga langsung putih, tetapi agak ke kuning-kuningan itu. Ya, langsung dia moles warna putih, terus dia tambah ya. Hari demi hari, malam dia nambah sampai selesai, maksudnya sampai jadi. Dan itu walet saudaraku biasa tidak full itu, 3 jari baru dia langsung dia letakkan telurnya di saran. Ya, biasa baru 2 jari lebih sudah dia letakkan telurnya. Nanti setelah dia ngeram, dia nambah terus itu sarannya sampai besar. Nah, itu modelnya walet kalau dia cetak saran di dalam ruangan RBW. Nah, itu bukan bahwa itu walet nanti sempurna baru dia bertelur. Enggak, dia itu 2 jari lebih sedikit. Kalau dia sudah rasa bahwa telur sudah bertahan, kalau dia bertelur walet ini di dalam gedung, itu dia sudah bertelur itu berbentuk kayak apa ya, yang jelasnya sudah berbentuk saran. Walet kan tahu saudaraku ya, ini penghuni saran walet ini tahu bahwa kalau walet ini bertelur dia tidak jatuh lagi telurnya. Nah, di situ umpamanya telurnya sudah cukup 2, kan telurnya saudaraku kan selalu saya jelaskan, telur walet itu kan satu pasang, kalau jadi itu kan jantan dan betina. Ya.
Nah, setelah itu lambat laun jadi telur dua, dia ngerami itu telur dua. Nah, dia ngerami, di situ juga dia tambah-tambah lagi terus sarangnya, dia tambah kayak mesin menjahit. Kalau kita menjahit saudaraku ya, coba perhatikan orang menjahit baju itu kayak gini mesin gitu mondar-mandir. Kan ada videonya itu saudaraku ya, cara walet itu keluarkan air liur kalau dia bikin sarang. Kan banyak di video-video YouTube, di TikTok, di di FB, maksudnya di Facebook. Itu proses walet yang bikin sarang di dalam gedung. Nah, berapa lama ya? Dan ini pertanyaan yang paling saudara tunggu, berapa lama? Ya, kira-kira berapa lama guru baru bisa jadi sarangnya? Nah, itu tadi kan prosesnya. Lamanya itu saudaraku, sarang yang dicetak di dalam gedung kalau walet bikin sarang, mulai dari lemnya itu polesan ya sampai jadi sampai 3 jari ya, kita ambil 3 jari saudaraku ya, itu tidak menentu. Tidak menentu saudaraku. Kalau walet itu dia rasakan dirinya bahwa dia sudah cepat mau bertelur, dia itu cepat dicetak sarang. Biasa jumlah waktunya itu saudaraku, dia cetak sarang ya sampai jadi itu biasa 1 bulan. Nah, sama kalau dia ngeram biasa lama. Kalau walet yang baru pertama bertelur, pertama yang walet ini bertelur dan yang kedua kalinya itu lama prosesnya baru dia bertelur. Berarti lama ini sarang dicetak kurang lebih 1 bulan. Maksudnya kurang lebih kurang sedikit dari 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Satu ya, ini jenjang waktu ya, jenjang waktu sarang walet dicetak sampai sudah bisa kalau saudara ingin buka sarang itu. Jadi kita ambil standar 3 jari ya, 3 jari ketebalan. Lebarnya lebar, bukan tebal. Bukan juga panjangnya ya. Lebarnya itu sarang yang kita ambil 3 jari itu tadi kurang lebih 1 bulan. Terus yang kedua, ada juga walet dia bikin sarang ya, keluarkan air liur di sirip, baik sirip cor atau sirip papan. Ada juga yang 20 hari. Karena saya perhatikan di CCTV saudaraku, itu masih zaman dulu waktunya masih umur muda saya punya gedung, kan ada 3 CCTV saya pasang di dalam gedung. Dan ada sarang di situ, saya perhatikan cara cetak sarang walet. Tidak selamanya bahwa bahwa ini sekian hari, enggak menetap itu. Ya, yang saya ambil tadi itu yang jangka lamanya itu kurang lebih 1 bulan. Berarti kurang dari 30 hari, lebih dari 30 hari. Maksudnya 30 malam. Kan dia kan cetak sarang saudara itu malam harinya itu walet. Nah, itu. Terus tadi ada 20 hari ada. Ada juga saudaraku 15 hari sudah jadi sarang. Sudah bisa ditempati bertelur. Nah, itu. Ada juga 10 hari. Ada 10 hari saudaraku, sudah jadi sarangnya itu. Tetapi belum sempurna sampai 3 jari. Belum lebarnya itu ya, masalah ketebalan, lebar, panjangnya itu sarang mangkok atau sarang sudut. Terkecuali sarang sudut. Nah, sarang sudut saudaraku itu cepat. Biasa dia cetak 10 hari aja. Sudut itu kan yang sarang sudut ya, bukan sarang setengah bundaran. Istilahnya bola dibagi 2, itu sarang mangko yang setengah bundaran itu. Kalau sudut ya di sudut, dia bersarang sudut. Ya, itu. Jadi itu ketergantungan dari model sarang. Nah, itu ketergantungan. Tetapi kalau dia bersarang di sarang buatan, sarang imitasi, sarang palsu, itu saudaraku lebih cepat lagi. Kalau saudara menggunakan sarang imitasi kan bertingkat-tingkat juga modelnya, bervariasi. Ada yang gabus, ada yang yang botol aqua digunting, ada juga tempat nasi itu. Ya, tempat nasi itu yang nasi bungkus itu dibikin sarang imitasi. Ada juga sarang plastik yang memang ada yang dijual itu. Ada juga yang dari balok dibikin sarang imitasi. Banyak macam saudaraku ya, bervariasi saudara kita yang menggunakan sarang buatan di dalam
gedungnya, diletaknya di sirip. Itu kan bahasa sarang pancingan, ya itu. Nah, tetapi ini kan berbahasa sarang. Berapa lama waktu itu sarang dicetak, mulai dari polesan sampai jadi? Berapa lama jumlahnya? Berapa lama jumlah waktunya? Berapa lama waktu harinya? Siang malam. Itu tadi saudaraku ya. Nah, itu sampai 10 hari sudah ada bisa. Kalau di bawah dari 10 hari saudaraku, namun ada tetapi masih kecil. Ya masih kecil, masih dia tambah itu. Karena pernah saya mengadakan panen 10 hari saudaraku, pernah juga saya mengadakan panen per 15 hari, ya 14 hari, 2 minggu. Pernah juga panen per 20 hari, pernah panen 1 bulan, ya. Dulu saudaraku lama saya panen per 2 minggu, tetapi saya oper ke panen per 1 bulan. Biasa kurang, biasa 28 hari, biasa juga 30 hari, biasa juga 31, biasa juga 27 hari. Jadi tidak menetap, tergantung kondisi bagian di dalam ruangan gedung saya saudaraku, karena sudah banyak waletnya, alhamdulillah. Nah itu cara panen, cara melihat sarang juga kan. Kalau sudah pada tuan saudaraku, itu sudah berjenjang sarang yang sudah ada yang besar, ada yang sudah terbang anak, ada yang bertelur, ada yang ngeram, ada yang mulai terbang anaknya, ada yang bikin polesan, ada bertingkat. Yang sudah terbang anaknya saudaraku, itu yang dipanen, itu yang saya suruh anggota buka. Apakah anggota panen atau saya langsung buka sarang. Nah, itu kan ada videonya saudaraku ya, ada videonya itu di video shop saya cara panen, saya perlihatkan ya. itu cara panennya. Nah, itu jadi itu tingkatan waktunya saudaraku, berapa lama itu, berapa malam itu sarang baru sempurna. Yang jelasnya saudaraku bertingkat-tingkat itu waktu malamnya. Ya itu walet yang bikin sarang. Ya. Nah, beda kok sarang imitasi ya, sarang buatan lah, sarang palsu. Kan ada itu sarang pancingan. Nah, itu biasa baru begini sarangnya sedikit saudaraku, sudah di apa ya, sudah meletakkan telur itu walet. Makanya kalau ada sarang imitasi ya, itu walet itu acu tak acu. Kenapa saya katakan acu tak acu bikin sarang? Karena memang sudah jadi sarang itu, sarang buatan. Nah, di situ bertelur, baru ada sarang biasa itu hanya titik-titik di ujung. Nah, itu pokoknya sarang imitasi saudara ini ya, sarang imitasi. Nah, itu sarang buatan. Biasa aja di sini saja ditaruhkan itu sarangnya. Itu sarang walet ya, di ujungnya aja. Nah, makanya itu walet kalau sudah ada sarang imitasi itu bermasa bodoh dia bikin sarang. Ada juga sarang imitasi sempurna sarangnya. Jadi, tetapi kakiannya itu saudaraku tidak rata. Ya, kakiannya yang di bawah itu, kakiannya itu biasa tidak rata. Yang sering saya perlihatkan di video yang saya jelaskan mengenai adanya sarang secara langsung ya. Nah, itu. Jadi mengenai adanya sarang saudaraku, waktu dicetaknya itu berapa lama? Ya bervariasi. Yang jelasnya itu tingkatan di 1 bulanan. Ya. Nah, itu 1 bulan, 20 hari, ya. 15 hari. Biasa juga 25 hari. Yang jelasnya dari 1 bulan ke bawah. 10 hari ke atas, 30 hari ke bawah. Itu waktu sarang dicetak. Nah, dan saudara ada juga yang bertanya biasa, kok lah sudah lama sarangnya, sudah lama di situ sarang bang, yang 1 jari lebih, ada 2 jari tetapi tidak pernah ditambah-tambah. Karena ada biasa saudara dapat segitu-gitu terus. Ya, sarangnya tidak pernah berubah-berubah. Kok sudah lama, sudah ada 1 bulan lebih, ada 2 bulan masih gitu terus sarangnya. Ini timbul pertanyaan, kok sudah lama guru, sudah lama bang, kenapa sarang ini belum dikasih jadi? Nah, dulu saya masuk itu waktu 1 bulan yang lalu saya masuk, masih gitu terus sarangnya tidak berubah. Nah, ini ada 3 kendala kalau sarang itu tidak berubah. Ada 3 kendala saudaraku. Yang kendala pertama, biasanya sarang yang tidak berubah gitu terus sampai 1 bulan 2 bulan saudara masuk lihat masih gitu terus, itu biasanya walet itu biasa pergi.
atau berpindah di dalam gedung itu, tetapi masih di dalam gedung. Berpindah apakah di ujung atau tadinya kan umpamanya di sirip bagian tengah, apakah di pojok kiri atau pojok kanan, ya. Nah itu. Nah terus yang mana lagi satu ya? Yang kedua, biasa walet itu juga biasa apakah dimakan umpamanya yang predator atau hama. Si induk ini apakah dimakan burung hantu, apakah dimakan tikus, dimakan ular dan lain-lain sebagainya, apakah dia nabrak umpamanya dinding. Kalau dia kaget sampai dia stres akhirnya dia jatuh mati, ya. Mati itu induk tadi. Nah, itu. Dan yang ketiga, walet biasa juga tinggalkan tempatnya. Itu. Sampai sarang itu tidak berubah-berubah, gitu-gitu terus. Bukan lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu terus sampai berubah warna itu sarang karena tidak pernah ditambah. Jadi jangan heran saudaraku kalau ada sarang itu tidak pernah berubah. Sudah sampai 1 bulan dia ke atas, 2 bulan kita ambil 2 bulan lah. Tetapi itu sarang tidak pernah berubah, gitu-gitu terus. Saudara menunggu, sudah jadi mungkin. Nah itu. Ya. Nah, jadi lagi saudaraku kalau tidak bagus itu bagian tataannya di dalam tidak diadakan penyemprotan seumpamanya banyak hama, ya dia makan lagi hama. Oh banyak pantangannya kalau sarang saudaraku, mana tikus yang makan, ya, mana semut, mana kecoa, dan lain-lain sebagainya mengenai adanya hama tentang sarang ini banyak itu. Makanya kita itu konsisten di dalam gedung. Nah kita perlu tahu bagian di dalam itu. Oh ini umpamanya sarang ini bocor-bocor berarti itu dimakan kecoa, dimakan banyak, ya. Nah, sarang biasa itu dulu itu besar akhirnya mengecil, itu ruangannya panas. Sarang itu bagus dulu waktunya 1 bulan yang lalu saya masuk lagi. Kenapa langsung itu sarang itu kayak apa ya? Kayak pecah-pecah, kayak retak-retak. Nah itu pengaruh panas juga. Nah, biasa juga itu terlalu banyak udara masuk. Ya, udara terlalu banyak saudaraku. Terjadinya juga itu biasa sarang kering, terlalu banyak sekali ventilasinya. Nah, ibaratkan gini. Itu tadi sarang kita panen, ya lembab, tetapi setelah kita kipas lama, terlalu kering sekali juga, biasa itu agak retak. Nah, itu ibaratkan angin, udara ya, kita kipaskan itu terlalu lama kita kipas sampai sudah kering, tetapi kita masih kipas terus sampai suara itu agak retak karena terlalu kekeringan. Nah, itu bahasa udara kalau banyak sekali angin masuk di dalam gedung. Makanya selalu saya katakan saudaraku, saudara perlu pahami itu mengenai adanya suhu angin, udara yang masuk dari luar, ya, dari luar masuk lewat ventilasi masuk di dalam gedung. Kan kalau di dalam saudaraku itu udara kalau sudah masuk di ruangan bermanuver juga itu udara saudaraku, ya, bermanuver juga itu udara di dalam kalau sudah masuk di dalam ruangan. Nah, kalau umpamanya kayak kelembabannya bagus saudaraku, dia sampai ada hawa dingin, ada hawa udara juga masuk, hawa air yang sampai itu bisa menyatu. Nah, itu bagus. Ya, jangan juga terlalu lembab sekali, jangan juga terlalu terlalu banyak ventilasinya karena terlalu banyak udara masuk saudaraku, itu biasa terjadi sarang itu berubah warna dan pecah. Maksudnya retak, ya. Retak, kan ada sarang itu biasa saudaraku ya kayak retak. Nah itu. Jadi sudah paham saudaraku tentang pembahasan waktu sarang ini dicetak. Ini walet, induk walet mencetak sarang, maksudnya bikin sarang. Dia buat sarang di sirip. Berapa lama jangka waktunya? Nah, jumlah waktunya. Kan di sini kan pertanyaan saudaraku, berapa lama jumlah waktunya baru sarang ini bisa sempurna? Ya, atas nama saudara kita ini anak baburak, ya. Ini pernah saya angkat saudaraku, ya. Ini anak baburak saya mengatakan dari Lampung, ya. Mohon maaf saudaraku, ya. Bukan dari Lampung, ya. Sampai ada komentarnya bukan dari Lampung guru, saya dari Kalset, ya, kalau salah Kalimantan Selatan, ya, jelas Kalimantan. Di sini dijelaskan di daerahnya dari Banjarmasin. Banjarmasin itu berarti Kalimantan, ya saudaraku, ya. Itu.
Dan pernah juga saya sebut itu waktu bilang mohon maaf karena saya salah sebut daerahnya ya. Karena ada beberapa saudara kita itu ada memang dari Lampung itu juga. Ya, ada ini dari itu yang saya ingat saya itu dari Lampung, bukan itu. Ini anak dari nama channel Anak Baburak ini dari Kalimantan ya. Nah, dari Banjarmasin. Kalimantan Selatan ya saudara ya, Kalset ya, tidak salah ya. Yang jelasnya Banjarmasin. Jadi itu tadi saudaraku ya, itu jumlah waktunya. Ada beberapa, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Ya, itu pertanyaan saudaraku saya sudah dealkan. Ya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang belum sempat saya angkat. Tetapi saya lihat ini pertanyaan yang video-video yang sudah lalu itu banyak yang masuk saya lihat. Ya, kan setiap saya ada pertanyaan saudaraku, saya itu screenshot. Karena saya mau catat dulu seperti ini saudaraku ya. Nah, saya catat dulu baru saya bacakan supaya lebih mendetail ya, lebih detail lagi. Nah, itu biasa juga saya tidak catat, yang penting saya sudah ini ya. Itu kalau panjang pertanyaan saudaraku, pernah juga itu ada jawab pertanyaan panjang itu satu lembar itu sampai 1,5 lembar itu. Kalau saya mau catat semua, jadi saya ambil singkat-singkatnya saja ya. Nah, jadi dimaklumi saja saudaraku, yang penting yang paling penting itu saya ambil, baru itu yang saya angkat ya, karena itu yang paling dibutuhkan petani walet di luar sana. Itu strep peternak walet, karena biasa saya kata bukan petani walet guru, peternak walet. Ada juga mengatakan bukan peternak walet guru, petani walet. Jadi sambil dua-duanya saya saudaraku ya, petani walet, strep peternak walet, karena itu semua juga benar, itu semua betul. Ya, ternak ya, di ternak itu burung walet, itu bahasanya. Petani walet itu kalau dipanen, itu panen saran. Jadi kena dua-dua. Jadi kita ambil baiknya lah. Nah, itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Ini nama channel Anak Baburak dari Banjarmasin. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya angkat ini video pertanyaan saudaraku, mudah-mudahan saudara kita yang nonton yang lain mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, silakan saudaraku simak itu apa yang saya katakan tadi, semua itu saya sudah jalani. Semua saya sudah jalani selama saya terjun di dunia perwaletan. Waktu lamanya kurang lebih 30, sudah mau masuk 33 tahun saudaraku di dunia perwaletan. Luar biasa kan? 33 tahun di dunia perwaletan. Banyak kelukesannya juga. Banyak juga tantangan di situ, banyak cobaan. Jadi ya, itulah kita sebagai apa ya, di dunia perwaletan saudaraku ya. Hari demi hari kita perlu tahu ya, bahwa walet itu memang apalagi perkembangan sekarang itu ya, walet itu tetap begitu. Walet tidak pernah berubah, hanya manusianya. Jadi mengenai adanya bahasa canggih itu kan saya enggak ini juga saudaraku ya. Ya, sisa kita itu saling menyadari lah. Karena rata-rata saudara-saudara kita ya di luar sana konsultan kan beda-beda pendapat. Itu kita ambil baiknya lah. Itu kita maklumi. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas nama channel Anak Baburak dari Banjarmasin, Kalimantan. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya. Begitupun juga saudara-saudara kita yang nonton di video ini. Silakan saudaraku nonton videonya yang kemarin itu, perhatikan semua di situ penjelasannya. Ya, begitupun juga mengenai video yang saya tayangkan, baik yang secara lisan, yang tulisan yang saya perlihatkan, begitupun juga di lapangan secara langsung. Ya, itu. Jadi itulah saudaraku, saya sudah berikan pertanyaan saudara. Silakan praktekkan apa yang saudara bisa lakukan di dalam gedungnya. Intinya konsisten di dalam gedung saudaraku. Mudah-mudahan saudara itu selalu mengerti mengenai adanya walet dan bisa memahami tentang walet. Istilahnya pengkajian di walet itu. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, letak kesempurnaan ini saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku ya, tanpa terkecuali.